Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai manuskrip peninggalan zaman dahulu yang meliputi manuskrip pada masa Hindu-Buddha dan juga manuskrip pada masa Islam, baik di Melayu maupun di Jawa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manuskrip Pustaha. Nah, manuskrip Pustaha ini merupakan sebuah buku atau surat dalam budaya Batak yang berisi catatan tentang pengobatan tradisional, ilmu-ilmu gaib, keterangan tentang cara menolak hal-hal yang buruk, dan juga ramalan-ramalan yang baik maupun buruk, serta tentang ramalan tentang mimpi. Nah, buku ini biasanya ditulis menggunakan aksara Batak. Secara fisiknya, manuskrip Pustaha ini terdiri dari lampak atau sampul dan juga laklak atau kulit kayu sebagai media penulisannya. Nah, sampul buku dari Pustaha ini sering dihias dengan motif ilik, yaitu merupakan seekor kadal yang melambangkan dewa Boraspati Nitano. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan yang tertulis di dalam Pustaha ini merupakan dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah ilmu yang menyambung hidup, yang kedua tentang ilmu yang menghancurkan hidup, dan juga ilmu nujum. Pustaha biasanya digunakan oleh seorang datu atau seorang pelajar atau seorang murid yang sedang belajar untuk menjadi seorang datu. Nah, Pustaha biasanya dibuat dari kayu atau kulit kayu pohon alim yang kemudian dikupas, yang panjangnya mencapai 7 meter, bahkan dari lebarnya itu 60 cm lebih. Nah, selain itu yang disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Pustaha di sana itu memiliki panjang sehingga 15 meter bahkan lebih. Selain dari kulit kayu ini, biasanya Pustaha juga dibuat dari bahan bambu atau bahan lainnya. Berikutnya yang masih bercorak tentang Hindu-Buddha yaitu adalah Galigo. Nah, manuskrip ini merupakan manuskrip terpanjang di dunia, bahkan lebih panjang daripada epik India yang seperti kita tahu, yaitu Mahabharata dan juga Ramayana. Juga Nisbi epik Yunani yakni Homerus. Isi dari La Galigo ini merupakan berbentuk puisi epik yang awalnya berupa tuturan lisan yang kemudian pada abad ke-19 mulai ditulis. Puisi ini berbentuk puisi tradisional Bugis atau lontara. Komposisi bahasanya ini merupakan bahkan dianggap indah dan juga berkualitas sastra tinggi. Menariknya dari pembacaan La Galigo ini dengan dinyanyikan. Bahkan cara melakukannya itu bahkan lebih baiknya itu menggunakan upacara adat. La Galigo ini dalam bahasa Bugis disebut juga sebagai lawang atau seleang. Jadi sebenarnya bicara tentang La Galigo ini selain mewariskan tradisi tulisan juga merupakan bisa jadi tradisi lisan karena dinyanyikan tadi. Format bahasa yang tertulis dalam La Galigo ini merupakan Bugis kuno berupa sajak bersuku 5. Naskah La Galigo ini menceritakan tentang kisah asal-usul manusia dan juga bercorak pra-Islam dan bersifat epik mitologis yang merujuk pada islamisasi pada Bugis. Kajian sastra atas La Galigo versi Botina Ila Dewata Sibawa atau karya Andi Muhammad Akmar pada tahun 2018. Struktur dari isi La Galigo ini adalah bercerita tentang mitos penciptaan dunia dan juga penciptaan manusia atau asal-usul manusia pertama yang mendiami dunia ini. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera di
PPT ini. Nah, seperti itu merupakan gambar dari Lagaligo. Untuk selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salma Diaul Haq. Yang selanjutnya, pada peninggalan manuskrip pada zaman Hindu-Buddha, selain ada Lagalilo dan lain sebagainya, itu juga ada naskah kuno Lampung. Naskah kuno Lampung ini adalah naskah yang ditulis di atas kulit kayu pohon bunut. Jadi naskah ini ditulis di atas kulit kayu. Naskah ini penulisannya menggunakan dengan aksara Lampung, yang mana bentuk tulisannya selalu dimirip-miripkan dengan aksara Pallawa dari India, yang berasal dari India Selatan. Dan diperkirakan juga proses masuknya aksara Pallawa dari India Selatan ini pada saat kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Para peneliti Balai Litbang atau Balai Litbang Agama atau BLA Jakarta pada penelitian atau penelusuran eksplorasi dan digitalisasi dalam naskah Lampung berhasil mendigitalisasi sekitar 40 naskah, yang jumlah tersebut jika dibandingkan dengan cara memperolehannya sangat sulit, dan itu merupakan jumlah yang sangat besar untuk penelitian tersebut. Karena dalam pemerolehan ini, penelusurannya merupakan penelusuran dari yang dilakukan ke masyarakat. Jadi langsung terjun ke masyarakat, dan tidak naskah itu berada langsung di lembaga, bukan, namun mereka harus mencari dulu di masyarakat, sehingga penelusurannya atau pencariannya itu sangatlah sulit. Jadi pemerolehan 40 naskah itu termasuk prestasi yang sangat besar dan sangat memuaskan untuk sebuah naskah Lampung, seperti itu. Nah, yang termasuk peninggalan Buddha juga ada yang namanya Amanat Galunggung. Amanat Galunggung adalah sebuah nama yang diberikan untuk sekumpulan naskah yang ditemukan di daerah Kabuyutan daerah Garut, Kecamatan Garut, Kabupaten Jawa Barat, yaitu daerah Pesundan sana. Nah, siapa yang memberikan nama Amanat Galunggung ini? Yang memberikan nama Amanat Galunggung adalah Soleh Dimas Sita. Beliau yang telah memberikan nama itu. Nah, pada sebelumnya para ahli menyebutnya sebagai naskah Kabuyutan Ciburi Bayongbong. Untuk Galunggung sendiri adalah merupakan gunung berapi di wilayah Garut. Naskah ini diperkirakan disusun pada abad ke-15, ditulis pada daun lontar dan nipah, menggunakan bahasa Sunda kuno dan Buddha, aksara Buddha. Namun sayang, naskah ini tak ditarik dan juga tak lengkap. Yang tersedia hanya 6 helai daun. Dilihat dari penulisan kata-katanya dapat ditafsir bahwa naskah ini lebih tua dari Sang Hyang Siksakanda Ningkrasen 1518 Masehi, dan cerita Parahyangan pada 1580 Masehi. Yang keduanya ditulis sekitar abad 16. Jadi kan sudah jelas, sepertinya yang sudah jelas bahwa naskah Amanat Galunggung itu lebih tua dari naskah kedua tersebut. Teksnya berisi tentang apa? Tentang usaha Dharma Siska dan orang-orang yang membuka wilayah Galunggung. Selebihnya teks ini berisi nasihat perihal budi pekerti yang disampaikan Rakyan Dharma Siska, Raja Kerajaan Sunda yang duduk di Galunggung.
Dari naskah ini diketahui peran kebuyutan bukan hanya sebagai tempat pemujaan, melainkan dijadikan sebagai salah satu cara penopang integritas terhadap negara, sehingga tempat itu dilindungi dan disakralkan oleh raja. Adaptasi dari Kesusastraan Melayu yang memiliki 69 halaman dengan ukuran 19,5 cm dikali 15,5 cm dengan ukuran 15 kali 10,5 cm. Per halamannya berisi 15 baris. Naskah ini mengisahkan tentang hukuman dari tindakan berzina yang dilakukan oleh anak Umar bin Khattab yang bernama Abu Samah. Abu Samah yang memiliki paras tampan, rupawan, dan lemah lembut. Abu Samah juga memiliki suara yang merdu saat membacakan ayat suci Al-Quran. 2. Umdat al-Muhtajin. Manuskrip Umdat al-Muhtajin dihasilkan pada abad ke-17 Masehi. Usaha menelusuri manuskrip abad 17 Masehi ini dijalankan oleh Fairuzah Basri et al. Secara kepustakaan, mendapati manuskrip Umdat terdapat dari 46 versi. Umdat al-Muhtajin merupakan salah satu karya Al-Rauf Al-Singkili yang ditulis dalam bahasa Jawa. Supaya dapat mempermudah para pembaca dapat memahami kitab tersebut, kitab ini dituliskan untuk menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin menempuh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkirakan kitab ini dituliskan oleh Al-Singkili ketika sedang berada di Aceh setelah pulang belajar dari Haramain, Mekah dan Madinah. Sebab pada akhir kitab tersebut Al-Singkili menyebut guru-gurunya, tarekat yang dialami, dan juga murid-muridnya. Selanjutnya, kitab Thayyib al-Ihsan merupakan manuskrip pertama yang dituliskan yang berkenaan dengan perobatan Melayu tradisional. Isi kandungannya telah ditulis di dalam bahasa Melayu. Manuskrip ini selesai penulisannya pada waktu duha hari Senin 3 Dzulhijjah tahun 1312 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 28 Mei 1898 Masehi di Mekah. Nama lengkap pengarang pada akhir kitab dalam sebuah cetakan ialah Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Kitab ini mengandung 14 pasal kesemuanya dalam memperkatakan tentang rawatan suatu penyakit secara tradisional. Syekh Ahmad Al-Fatani telah mengutarakan serba sedikit pendapat beliau berkenaan dengan perobatan tradisional yang terdapat di dunia. Alam Melayu ini, bangsa Melayu seharusnya berbangga dengan hasanah tumbuhan yang terdapat di alam Melayu, karena kebanyakan mempunyai khasiat yang berguna dalam perobatan. Diman adalah salah satu manuskrip tulisan tangan Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Teks terawal diterjemahkan oleh Kadi Hasan pada 1371 Masehi, yang menurut MCP mengandung 69,761 patah perkataan. Hikayat Bayan Budiman merupakan satu hikayat yang telah mengalami perjalanan yang panjang baru sampai ke bahasa Melayu, yaitu pada tahun 1600 Masehi. Cerita ini pada mulanya merupakan sebuah hikayat tua Hindu yang bernama Sukasaptati. Sukasaptati ini masuk ke alam Melayu mula-mula merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa, Bugis, dan Makassar. Terjemahannya dalam bahasa Melayu merupakan salinan daripada riwayat terdahulu. Dipercaya terjemahan hikayat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Kadi Hasan pada 773 Masehi pada zaman Kerajaan Melayu Malaka. Naskah ini tidak lengkap, hanya lembaran-lembaran hikayat ini mengandungi 14 muka.